Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di cerita horror story ya. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita prequel Rumah Hantu di Perkebunan Karet episode 3 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Seperti tempat-tempat lain, Perkebunan Karet yang menyeramkan ini ternyata memiliki sejarah panjang yang kelam. Ada kisah suram di belakangnya. Disinilah semuanya berawal. Simak prequel berikut dari RHDPK hanya di cerita horror story. Desa Sindang Hulu 1953. Sebagian limpahan anugerah Tuhan terhampar di salah satu desa terpencil di pedalaman Sumatera. Terang saja dibilang begitu karena desa ini wilayah subur, sungai besar dengan aliran yang bersih mengalir di atas desa, udara yang alami indah, dikelilingi hutan belantara yang tampak seperti melindungi diri dari luar. Kira-kira gambarannya seperti itu. Bukan termasuk desa yang berada di dataran tinggi, tapi udaranya cukup sejuk walau berada nggak jauh dari bentangan garis khatulistiwa. Sebagian besar penduduk bekerja dengan bertani atau berkebun, ditunjang dengan tanah subur, air melimpah, hasilnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Hasil tani dan kebun nantinya akan dijual ke kota atau ditukar dengan barang-barang kebutuhan lainnya yang belum bisa mereka hasilkan sendiri. Desa ini nggak terlalu besar, jumlah penduduk hanya puluhan kepala keluarga, nggak sampai ratusan, sehingga mungkin masing-masing orang yang tinggal di situ kenal satu sama lain. Letak satu rumah dengan rumah lain berjarak cukup jauh, masing-masing memiliki halaman luas dengan pepohonan di dalamnya. Warganya lebih banyak berjalan kaki atau bepergian kemanapun, tapi kalau jaraknya cukup jauh, mereka akan menggunakan sepet, gerobak yang ditarik sapi, atau kerbau yang akan bisa menjadi alat transportasi kalau harus membawa barang bawaan cukup banyak, hasil kebun dan tani contohnya. Secara keseluruhan, desa Sindang Hulu ini bisa dibilang desa yang penduduknya hidup damai dan tentram, dengan alami yang indah. Pada suatu malam, bulan yang sebelumnya menerangi dengan pantulan sinarnya kini tertutup awan kusam. Makanya Yudar memutuskan untuk menyalakan lagi obor di tangan karena suasana jadi gelap total. Rumah-rumah penduduk yang dilintasi hanya kelihatan seperti lukisan hitam. Lampu templok yang biasanya dipasang di teras sudah dalam keadaan mati. Sekitar jam setengah 1 lewat tengah malam, Yudar sedang dalam perjalanan pulang setelah berkunjung dari rumah Umay, temannya. Sebenarnya rumah Umay yang letaknya di desa sebelah nggak terlalu jauh dari rumah Yudar, ya hanya kira-kira setengah jam bersepeda jaraknya. Tapi kalau kebetulan tadi ketika mau pulang, rantai sepedanya putus, terpaksa Yudar harus jalan kaki. Ayolah, aku antar saja kau, Dar, daripada harus jalan kaki kan. Sebenarnya Umay sudah menaruhkan untuk mengantar pulang dengan berboncengan menggunakan sepedanya. Tapi Yudar nggak mau, tetap bersikukuh ingin pulang jalan kaki saja. Nggak apa, Mai, tenang saja. Lihat itu, bulan bersinar terangnya, nggak akan gelap lah di jalan, jawab Yudar menolak tawaran Umay. Begitulah, akhirnya Yudar benar pulang berjalan kaki, meninggalkan sepedanya di rumah Umay. Sunyi, sepi, nggak ada suara sama sekali, apalagi di ujung desa. Jalan tanah yang membelah pemukiman sama sekali gelap, tanpa penerangan. Hanya cahaya redup malam yang membuat mata jadi terbiasa mengikuti alurnya. Sudah kira-kira setengah jam Yudar berjalan kaki, hanya tinggal berapa puluh meter lagi memasuki wilayah hutan. Bukan merupakan hutan yang rindang, tapi cukup membuat sebagian besar penduduk harus berpikir ulang untuk melintasi ketika hari sudah gelap. Hutan ini lebih banyak berisi pepohonan kapas dan rindang bambu, akan menimbulkan suara riuh, serap ketika bergerak diterpa sepoi angin. Di dalam hutan akan ditemui sungai cukup besar
Kalau mau menyeberang harus menaiki jembatan kayu yang melintasi di atasnya. Jembatan kayu ini sangat kokoh, sudah puluhan tahun jadi penghubung dua desa. Dapat dilalui juga jarak gerobak atau kereta yang ditarik kerbau atau sapi. Nah, sungai inilah sebenarnya yang jadi batas antara desa Umbulan Batu, tempat tinggal Umay, dan Sindang Hulu, tempat tinggal Yudar. Menyeka keringat, Yudar menarik nafas panjang lalu menghelanya. Ketika langkah kaki mulai masuk wilayah hutan, pada akhirnya sudah beberapa kali dia memaki diri dalam hati, kenapa harus sampai berada dalam hutan. Situasi seperti ini, situasi mencekam dan mulai menakutkan. Berjalan kaki di tengah malam, tapi nasi sudah menjadi bubur, nggak lagi bisa mengubah alur. Jalanan desa yang tadinya melintas di depan rumah-rumah penduduk kini sudah berubah, kanan kiri hanya terlihat pepohonan rapat menghias keluh-kelam. Coba untuk mengabaikan sekitar, Yuda terus melangkah. Api dari obor yang dia genggam bergeliat bergoyang, tertiup pergerakan angin. Cahayanya menghasilkan bayangan dari objek apapun yang ada di hadapan. Juga nggak ada suara apa-apa. Yudar hanya mendengar gerak kakinya saja yang sedang melangkah. Walau sesekali dedaunan kering yang remuk terinjak jadi selingan dalam kesunyian. Pohon kapas dan bambu sekitar yang berbedasaan hanya berdiri diam tanpa pergerakan. Nah, ketika sudah berada di tengah-tengah hutan, tiba-tiba Yudar mendengar sesuatu. Ada yang menarik di perhatiannya. Dalam keadaan sunyi begini, suara sekecil apapun akan terdengar jelas. Yudar mendengar seperti ada yang bergerak di belakangnya, seperti langkah kaki tapi terseret. Yudar menghentikan langkah lalu menoleh cepat ke belakang, kemudian mengarahkan cahaya obor untuk menerangi sekitar. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Suara itu juga tiba-tiba menghilang, gak kedengeran lagi. Ya udah, Yudar kemudian lanjut berjalan. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau Yudar sudah mulai merasakan yang aneh. Rasa cemas mulai menemani ketakutan yang sejak tadi sudah timbul tenggelam. Kemudian ternyata senyap hanya sebentar. Suara dari pergerakan misterius di belakang kembali terdengar. Kali ini Yudar menajamkan pendengaran tanpa menoleh melihat langsung. Benar terdengar seperti ada yang bergerak di belakang. Tapi kali ini bukan suara langkah kaki terseret, melainkan seperti ada yang bergerak menerjang pepohonan, menembus rapatnya hutan, dan jaraknya nggak jauh. Refleks, kemudian sekali lagi Yudar menoleh ke belakang, memperhatikan sebentar sambil lagi-lagi langkahnya terhenti. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Suara apa sih itu sebenarnya? Gumam Yudar dalam hati, sambil coba terus memerangi kecemasan. Kemudian dia mulai lanjut berjalan lagi, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Tapi semakin Yudar mempercepat langkah, semakin cepat juga pergerakan misterius yang ada di belakang mengikuti. Iya, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Yudar semakin cepat berjalan, ketakutan. Nafas mulai tersengal, mati-matian menjaga api obor untuk tetap hidup diterjang tiupan angin. Keringat bercucuran, langkahnya semakin cepat ketika suara di belakang semakin riuh dalam senyap. Aneh, Yudar merasakan seperti sumber suara berpindah tempat. Yang tadinya seperti sejajar dengannya, kali ini kok seperti berasal dari atas di pepohonan. Namun tetap sama, suara seperti ada objek yang sedang menembus rapatnya hutan. Entah karena penasaran atau apa, yang tadinya nggak berani, tiba-tiba Yudar menoleh ke belakang. Lagi untuk melihat dan mencari tahu sumber suara. Sekali lagi, dia mengarahkan cahaya obor ke tempat yang mencurigakan, yaitu di atas pepohonan. Pada saat inilah akhirnya Yudar melihat sesuatu. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi, benar seperti ada yang sedang menembus rindang pepohonan. Dan benar, suaranya berasal dari atas. Awalnya Yudar hanya melihat dedaunan bagian atas bergerak, seperti yang menembus menabrak. Tapi belum kelihatan apa yang sedang bergerak. Karena cahaya api obor nggak sanggup menjangkau,
Tapi akhirnya Yudar dapat melihat ada sesuatu ketika penglihatan sudah mulai terbiasa dalam keremangan. Ada sosok berbentuk manusia tinggi besar, hitam pekat seperti bayangan. Dia sedang berdiri di atas pohon. Dia memperhatikan. Yudar terpaku, tubuhnya nggak bisa digerakkan, terkesima melihat pemandangan itu. Namun, ketika Yudar masih bergulat dengan keterkejutan, tiba-tiba sosok itu bergerak terbang melayang, menembus pohonan, menghasilkan suara persis seperti yang dia sejak tadi. Tersadar, Yudar langsung mengalihkan pandangan, membalikkan badan kembali menuju ke arah pulang. Ketakutan yang sebelumnya langkah kaki hanya berjalan cepat, kali ini berubah menjadi langkah berlari. Mengabaikan pergerakan di belakang yang kembali terdengar, Yudar terus berlari. Dari kejauhan akhirnya Yudar sudah melihat ada jembatan yang melintas di atas sungai besar perbatasan. Semakin cepat berlari karena nggak terlalu jauh dari jembatan, dia akan menemui batas desa Sindang Hulu, tempat tinggalnya. Ketakutan nyaris menangis. Yudar mendengar kalau sosok misterius di belakangnya terus-terusan kedengeran bergerak, yang membuat semakin mencekam, seperti bukan hanya satu, tapi ada beberapa sosok yang sedang bergerak berkelebat mengikuti. Beberapa puluh detik kemudian, akhirnya Yudar sampai juga di jembatan. Aliran sungai yang tak terlalu deras namun tetap masih menimbulkan suara. Tapi walaupun begitu, riuh kelebatan pergerakan seram di belakang masih juga terdengar. Namun tetap Yudar bergeming, mengabaikan, memilih untuk fokus memperhatikan ke depan. Kemudian akhirnya kaki mulai menginjak badan jembatan yang terbuat dari batang kayu besar. Jembatan ini cukup kokoh, gerakan melangkah Yudar nggak membuatnya bergerak. Panjangnya sekitar 30 meter, memakan cukup banyak waktu untuk menyeberangi, apalagi di tengah kondisi menakutkan seperti ini, semakin terasa lama. Di tengah jembatan, Yudar merasa kalau suara-suara di belakang gak lagi mengikuti, namun tetap kedengaran, seperti mereka gak ikut menyeberang. Tapi gak peduli akan hal itu, Yudar terus berjalan cepat menyeberang. Dengan nafas tersenggal, akhirnya Yudar sampai juga di seberang. Nggak lagi berlari, langkahnya jadi berjalan cepat, mulai kelelahan. Beberapa meter setelah jembatan, entah apa yang ada di pikiran, tiba-tiba Yudar berhenti, lalu menoleh ke belakang. Kemudian jantungnya kembali berdegup kencang ketika melihat pemandangan yang menyeramkan. Di ujung jembatan ada berdiri 3 sosok tinggi besar yang masih saja berbentuk bayangan hitam. Mereka diam seperti menatap Yudar dari kejauhan, menyeramkan. Beberapa detik lamanya Yudar terpaku memperhatikan sampai akhirnya tersadar, lalu mulai berlari kencang ketika melihat sosok itu. Tiba-tiba semuanya berkelebat terbang, melayang di atas jembatan yang menyeberangi sungai menuju ke tempat Yudar tengah berdiri. Yudar terus berlari sambil menangis pelan, sementara sosok itu terdengar masih seperti terus mengikuti. Untunglah, beberapa saat kemudian di kejauhan mulai terlihat ada rumah penduduk, bertanda kalau batas luar desa Sindang Hulu sudah dekat. Berani lagi menoleh ke belakang, Yudar terus berlari kencang. Rumah Yudar dan neneknya terletak gak jauh dari batas desa, sehingga gak lama kemudian Yudar sudah sampai di depan pintu rumahnya. "Nek, buka pintu, Nek. Nek, cepet, Nek." Suara Yudar gemetar sambil tangannya terus mengetuk pintu depan. Enggak lama, sang nenek akhirnya membukakan pintu. "Malam sekali kamu pulangnya, Nak." Wajar cemas nenek sangat kelihatan. "Iya, Nek, maaf. Tadi sepedaku rusak, jadi terpaksa jalan kaki dari rumah Umay," jawab Yudar masih berusaha mengatur nafasnya. "Lalu, kenapa kamu tersenggar seperti itu?" "Ya sudah, sana bersih-bersih dulu." Sepertinya neneknya sudah sedikit mengerti apa yang baru saja cucunya alami. Kelengahan sudah mulai dirasakan. Yudar di dalam rumah ketakutan berangsur menghilang. Bergegas dia ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Beberapa hari sebelumnya, "Nek,
Katanya semalam ada hantu terbang itu lagi. Kok seram ya, Nek? Di dapur yang letaknya di belakang rumah, Yuda bertanya kepada neneknya yang sedang berusaha menyalakan api di bawah tungku. Masa sih? Kamu kata siapa? Jawab sang nenek tanpa menoleh ke arah Yudar. Pak Ramdan, bapaknya Udin, Nek. Dia pulang mengaji dari musola hampir tengah malam. Nah, itu bisa jadi peringatan buat kamu. Jangan sering-sering pulang malam. Bertemu hantu terbang itu nanti baru tahu rasa. Sang nenek bilang begitu. Terus meniup bawah tungku dengan bambu di tangannya. Begitulah pada suatu pagi di satu sudut desa Sindanghulu terjadi percakapan antara seorang cucu dan neneknya. Cucu ini bernama Yudar, remaja berumur sekitar 17 tahun. Sedangkan sang nenek biasa dipanggil Nenek Sarmi. Sejak kecil Yudar memang tinggal di rumah neneknya, diasuh dengan penuh kasih sayang setelah tinggal kedua orang tua. Iya, orang tuanya pergi ketika Yudar masih berumur 4 tahun. Menurut cerita Nenek Sarmi, waktu itu ayah dan ibunya Yudar pamit untuk mencari pekerjaan di kota. Kemudian menitipkan Yudar kepada neneknya. Tapi setelah hari berganti hari, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, orang tua Yudar gak pernah kelihatan batang hidungnya lagi, gak pernah kembali lagi, gak ada kabar sama sekali, meninggalkan Yudar sebatang kara. Tapi gak apa-apa, Yudar sudah cukup bahagia tinggal dan diberi kasih sayang oleh neneknya, walau sekali dia masih bertanya-tanya kemana gerangan bapak dan ibunya. Tapi memang benar, Nek, katanya hantu terbang itu udah ada sejak dulu. Yudar masih penasaran. Menurut orang-orang kampung sih begitu, jawab nenek. Nenek pernah melihat hantu itu? Pertanyaan terakhir dari Yudar membuat Nenek Sarmi semenjak diam lalu menghela nafas panjang. Bergulat perasaannya ketika harus memilih bercerita yang sebenarnya kepada Yudar atau berkelit bohong menutupi kebenaran. Nek, kok diam? Yudar gak sabar menunggu jawaban neneknya. Pernah, dulu sekali ketika ayah kamu masih kecil. Akhirnya nenek menjawab dengan jujur perihal peristiwa yang pernah dia alami puluhan tahun yang lalu. Nah, kenapa nenek gak pernah cerita? Buat apa? Nanti kamu malah ketakutan. Ah, nenek ini, aku kan pengen tahu gimana nenek melihat hantu-hantu itu. Serem gak, Nek? Gimana bentuknya? Benar-benar bisa terbang? Rentetan pertanyaan langsung keluar dari mulut Yudar. Itu yang sebenarnya gak diinginkan oleh Nenek Sarmi. Nanti sajalah ceritanya. Sudah, kamu pergilah ke ladang sana membajak. Besok nenek mau menanam benih. Ah, nenek ini bikin aku penasaran saja. Setelah itu Yudar bangkit dari duduknya, lalu melangkah pergi menuruti perintah sang nenek. Dia lalu mulai bersiap untuk ke ladang untuk mulai membajak sawah. Yudar anak yang baik. Selama diasuh oleh neneknya, dia gak pernah membantah, selalu menurut. Nenek gak punya siapa-siapa lagi, hanya tinggal kamu seorang, Yudar. Jadi tolong untuk jangan membuat nenek kamu ini kecewa atau bersedih. Harus selalu jadi anak yang baik. Begitu nenek bilang berkali-kali. Intinya Nenek Sarmi sangat menyayangi cucu satu-satunya ini. Begitu pula sebaliknya, Yudar juga sangat menyayangi neneknya. Gak pernah mau membuat beliau sampai menangis. Jadi desa terpencil yang tentram ini di belakangnya digegerkan dengan berita tentang adanya beberapa kejadian aneh yang terjadi. Katanya beberapa penduduk pernah melihat sosok-sosok menyeramkan di beberapa sudut desa. Katanya juga sosok ini bentuknya seperti manusia yang tinggi besar, namun wajah dan tampilan jelasnya masih misterius karena selalu terlihat seperti bayang hitam. Gak hanya malam hari, beberapa orang juga pernah melihat mereka ketika matahari masih bersinar. Sosoknya kadang hanya diam seperti sedang memperhatikan dari kejauhan. Kadang berkelebat, ada pula yang melihat mereka terbang melayang. Kadang muncul hanya satu sosok, kadang lebih dari satu. Intinya, sosok seram itu sangat menakutkan.
Makanya beberapa waktu belakangan desa Sindang Hulu dan desa sebelah yang berdekatan sudah sangat sepi ketika malam datang. Penduduk lebih memilih berdiam di dalam rumah, nggak akan pergi keluar kalau nggak terpaksa. Dan ternyata menurut warga sepuh yang sudah tinggal di sini puluhan tahun lamanya, kemunculan sosok-sosok seram ini ternyata bukan yang pertama kali. Mereka sudah jadi kisah yang diceritakan lintas generasi secara turun-temurun. Yang menyeramkan lagi, katanya kemunculannya selalu menandakan kalau akan ada bencana besar yang menimpa penduduk desa. Makanya Nenek Sarmi cukup berat untuk menceritakan semua kepada Yudar. Dia nggak mau cucunya nanti jadi ketakutan. Lampu kecil berbahan bakar minyak jadi penerangan di ruang tengah. Cahayanya yang redup, temaram, memberi cukup penerangan untuk penghuni rumah. Yudar sedang asik membersihkan sepedanya, sementara Nenek Sarmi masih sibuk menjahit pakaian yang robek. Beberapa jam setelah makan malam, itulah kegiatan yang sedang dilakukan nenek dan cucu itu dalam rumah. Sementara malam semakin larut, udara beranjak dingin, suasana desa juga sudah sangat sepi. Sudahlah Dar, besok lagi, ini sudah malam, tidurlah. Iya Nek, sebentar lagi. Mungkin kira-kira ketika sudah jam 11, Nenek Sarmi bangkit dari duduknya lalu melangkah ke belakang ke kamar mandi. Sementara Yudar masih saja sibuk mengelap sepedanya di ruang tengah. Trek, trek. Tiba-tiba terdengar suara itu. Yudar langsung menghentikan kegiatannya, celingak-celinguk dia memacamkan pendengarannya. Trek, trek. Kedengaran lagi, kali ini suaranya lebih keras, sepertinya sumber suara lebih dekat. Masih sedang kebingungan menerka sumber suara, tiba-tiba Yudar sudah melihat neneknya di pintu ruang tengah. Sudah Yudar, hentikan, matikan lampu lalu masuk kamar, nyaris berbisik. Nenek Sarmi bilang seperti itu. Yudar lalu bergegas menuruti perintah neneknya. Yudar menempati kamar depan, sementara Nenek Sarmi di kamar tengah. Kamar Yudar langsung menghadap ke halaman rumah yang di depannya sudah langsung jalanan desa. Di kamar Yudar gak serta merta langsung bisa tertidur. Dia sama sekali gak merasakan kantuk. Bukan tanpa sebab, tapi dia masih memikirkan tentang suara tadi. Suara yang sebelumnya sudah pernah Yudar dengar waktu masih kecil. Jadi sementaranya dia sudah tahu sosok yang menimbulkan suara seram itu. Di atas kasur kapuknya Yudar merasa kalau malam yang sudah sepi jadi semakin sepi. Tiupan angin di luar terdengar menerpa pepohonan. Desa ini mulai mencekam, entah karena apa. Semakin larut, semakin sedikit lewat tengah malam, namun Yudar masih saja terus terjaga. Tiba-tiba suara lolongan panjang anjing hutan dari kejauhan memecah kesunyian, menambah seram keadaan. Angin yang tadinya bertiup pelan perlahan berubah beranjak jadi agak kencang. Suara pepohonan di luar terdengar keras tertiup. Mulai muncul kecemasan, Yudar sempat berpikir untuk tidur di kamar nenek saja. Kalau nanti rasa takutnya nggak bisa terkendali lagi. Ketika suasana semakin mencekam, tiba-tiba Yudar terdengar suara. Kira-kira seperti itu suaranya. Berdesis dan sepertinya suara itu dari luar rumah di jalan desa di depan. Suara apa itu? Yudar bertanya-tanya dalam hati. Terus-terusan terdengar, Yudar semakin penasaran. Gak lama kemudian akhirnya Yudar memutuskan untuk mencari tahu. Berniat mengintip dari jendela ruang tengah. Perlahan Yudar mulai melangkah membuka pintu kamar untuk menuju ruang tengah. Tapi alangkah terkejutnya Yudar ketika dia melihat nenek yang ada di ruang tengah. Dalam gelap, Nenek Sarmi berdiri dekat jendela, seperti sedang mengintip keluar. Nenek lagi ngapain? Suara pelan Yudar memecah sepi. Nenek Sarmi langsung menoleh. Enggak nak, sudah, sekarang kita tidur yuk. Kamu tidur di kamar nenek saja. Nenek Sarmi bilang begitu sambil berbisik juga, sangat pelan. Dia menurut. Kemudian mereka masuk ke kamar tengah. Pertanyaannya, apa yang sedang Nenek Sarmi lakukan?
Ternyata sama dengan Yudar, Nenek Sarmi juga mendengar suara-suara menyeramkan itu. Bedanya, Nenek Sarmi langsung mencari tahu dengan mengintip dari jendela ruang tengah. Ketika sedang mengintip keluar itulah akhirnya Nenek Sarmi melihat semuanya. Di jalanan depan, beliau melihat beberapa sosok tinggi besar berkelebatan menyusuri jalan. Ada yang berjalan pelan, ada hanya yang berdiam. Ada yang terbang melayang seperti akan menuju suatu tempat. Nenek Sarmi melihat semuanya, semua pemandangan seram di depan rumahnya, sebelum Yudar menegurnya. Satu lagi rentan bagian kisah seram Dracula rumah hantu di perkebunan karet terungkap. Seramnya semakin menjadi, ngerinya sampai ke hati. Simak petualangan Yudar selanjutnya hanya di cerita horror story. Gemuruh mulai terdengar, langit yang sejak tadi sudah kelihatan gelap semakin makin menghitam. Masih jam 5 sore, seharusnya matahari masih menyinari dataran bumi, tapi enggak kali ini. Ditambah rindang pepohonan, suasananya gelap semakin menjadi. Kayuhan Yudar pada pedal sepedanya makin cepat, sambil sesekali melirik ke atas, berharap gelayutan air di awan jangan tumpah dulu. Duh, semoga keburu sampai rumah sebelum hujan, Yudar berharap cemas. Bukan tanpa sengaja kalau Yudar masih dalam perjalanan pulang ke rumah di penghujung. Hari seperti ini memang sudah jadi kebiasaan rutin kalau setiap hari Selasa dia menjual hasil ke kebun kota. Sekalian juga membeli keperluan rumah, tapi mungkin hari ini sedikit di luar kebiasaan. Biasanya paling telat jam 6. Yudar sudah sampai di rumah, tapi kali ini kebetulan tadi sempat bertemu dengan teman sekolah dan berbincang hingga lupa waktu. Sebenarnya sudah berapa kali Yudar berjanji kepada neneknya untuk gak akan pulang terlalu sore seperti ini. Dia berjanji sebelum jam 4 sore sudah sampai di rumah. Tapi ya itu tadi, hari ini Yudar lupa waktu lagi. Akibatnya dia harus menemui jalan pulang berbalapan dengan turunnya hujan. Sesekali kilatan-kilatan cahaya petir mulai muncul mengagetkan mata, walaupun hanya sepersekian detik namun cukup mengubah gelap jadi terang, rentang pada pandang jadi bisa melihat isi hutan. Tentu saja gemuruh suara petir langsung muncul menggelegar beberapa detik setelah kilatan cahayanya. Yudar semakin cemas melihat itu semua. Jalur pulang dari kota ke desa memang cukup menantang. Yudar harus menembus rindangnya pepohonan di hutan pedalaman, ditambah kontur jalan tanah yang banyak tanjakan turunan. Kanan kiri dipenuhi semak belukar yang kadang tingginya mencapai lebih dari tinggi tubuh orang dewasa. Kalau ditambah hujan, otomatis jalanan akan jadi licin. Nggak ada angin sama sekali, semua pepohonan nyaris diam tanpa pergerakan. Sementara langit semakin gelap, seperti awan yang bisa lebih lama lagi menahan air supaya nggak turun. Benar, akhirnya rintik hujan mulai berjatuhan sedikit demi sedikit. Tetesan air sekali jatuh di tubuh Yudar, wajar, dan tangan nggak tertutup pakaian yang paling pertama merasakan. Ya, mulai gerimis, keluh Yudar. Ya, akhirnya hujan mulai turun. Ketika Yudar masih jauh dari rumah di tengah hutan belantara. Kayuhan masih tetap cepat, namun kali ini Yudar harus tambah jeli dan berhati-hati karena jalanan mulai basah. Gerimis kecil berangsur berubah jadi agak besar, tapi walaupun begitu Yudar memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Gelapnya keadaan dan situasi yang gak memungkinkan untuk menyalakan obor membuat Yudar hanya mengandalkan naluri dan ingatan untuk menyusuri hutan. Tapi kilatan-kilatan cahaya petir yang sekali muncul bisa menerangi gelap seperkian detik cukup membantu melihat jalan. Dan benar, gerimis mulai berubah jadi hujan sedang menjurus besar. Buliran air yang sebelumnya kecil berganti jadi guyuran deras. Tubuh dan pakaian Yudar mulai basah, namun gak juga menyurutkan niat untuk terus melanjutkan perjalanan. Selama masih bisa melihat jalan, Yudar gak akan berhenti mengayuh sepedanya. Hujan deras,
kilatan-kilatan cahaya terus muncul dari langit. Gemuruh petir bersautan. Seringkali Yudar menyeka wajahnya, membersihkan mata dari air untuk memperjelas pandangan. Menurut perhitungannya, gak lama lagi akan sampai di Sindang Hulu. Setelah sudah cukup lama berjalan menembus hutan, makanya dia memutuskan untuk gak berhenti berjalan untuk berteduh menghindari derasnya hujan. Tapi sepeda gak bisa berjalan cepat ketika hujan lebat seperti ini. Gak mungkin. Sialnya, niat Yudar untuk cepat sampai di rumah jadi semakin terhambat oleh keadaan. Hujan bukannya mereda malah makin deras, dan Yudar semakin tersiksa. Ditambah hari sudah gelap total, dia jadi makin gak bisa melihat jalan. Sampai akhirnya pada suatu bagian jalan yang menurut sepeda terpeleset, Yudar terjatuh terjerembab. Gak ada luka, syukurlah. Namun Yudar tetap harus berhati sebentar. Gila, hujannya deras sekali, jadi aku gak bisa melihat jalan. Begitu pikir Yudar dalam hati. Tapi memang begitu adanya, keadaannya memang seperti itu. Sama sekali Yudar gak bisa melihat jalan. Sepertinya aku harus berhenti sebentar, menunggu hujan sedikit reda. Melihat sekitar, Yudar coba mencari tempat berhenti untuk berteduh. Tapi tanpa hasil, di sekelilingnya ada pepohonan. Ya sudah, Yudar akhirnya memilih untuk berteduh di salah satu pohon besar yang jaraknya 10 meter dari jalan. Kemudian Yudar berjalan sambil mendorong sepeda menuju pohon itu. Untungnya di dekat pohon besar ini ada bertumbuh beberapa pohon pisang. Dengan begitu Yudar bisa mengambil daunnya untuk jadi payung darurat. Dalam kegelapan hutan yang sedang hujan lebat di bawah pohon besar, Yudar berpayung daun pisang. Beberapa saat lamanya Yudar terdiam seperti itu sambil terus berharap hujan akan reda. Tapi ternyata cukup lama hujan terus lebat dan malah lebih deras. Mungkin kira-kira 1 jam lamanya. Mulai reda nih, syukurlah. Melihat intensitas air turun tiba-tiba mulai berkurang, Yudar lalu berniat untuk melanjutkan lagi perjalanannya. Dia langsung berjalan sambil menuntun sepedanya menuju jalan setapak. Sementara kilatan-kilatan cahaya langit masih sering muncul diiring gemuruh petir yang suaranya gak sekeras sebelum hujan tadi. Kilatan-kilatan petir yang sekali muncul itu sedikit memberi penerangan. Luasan penglihatan jadi bisa memandang agak jauh. Kilatan-kilatan inilah yang akhirnya jadi awal dari pemandangan seram yang akan Yudar lihat dalam beberapa menit ke depan. Iya, pemandangan seram. Ketika sedang berjalan mendekati jalan setapak, tiba-tiba kilatan cahaya petir menerangi seisi hutan. Keadaan yang gelap pekat jadi terang walau hanya seperkian detik. Ketika kilatan cahaya menerangi pertama kali, Yudar merasa kalau ada sosok yang sedang berjalan di kejauhan di sisi sebelah kanan dari tempat Yudar sedang berdiri. Tapi saat itu dia belum bisa melihat dengan jelas karena hanya seperkian detik terangnya. Penasaran, Yudar lalu berhenti sebentar untuk coba memperhatikan lagi siapa yang sedang berjalan itu. Mungkin saja itu orang lain yang kebetulan menuju jalan yang sama dengannya. Yudar berharap seperti itu. Beberapa detik kemudian kilatan cahaya petir muncul lagi. Kali ini agak lama, 2 atau 3 detik. Waktu yang cukup membantu Yudar untuk melihat dengan jelas. Setelah kilatan itu, Yudar malah kemudian mundur perlahan menjauhi jalan setapak, mendekat lagi ke pohon besar yang jadi tempat berteduh sebelumnya. Ada apa? Ternyata ada yang membuat Yudar tiba-tiba ketakutan. Ketika sudah berada di pinggir jalan tadi, ketika ada cahaya kilatan petir, beberapa detik Yudar melihat dengan jelas bentuk dari sosok yang sedang berjalan mendekat di kejauhan itu. Sosok itu sangat menyeramkan buat Yudar. Kelihatan dari bentuknya, Yudar merasa kalau dia pernah melihat sosok ini sebelumnya. Sosok tinggi besar, hitam seperti bayangan. Iya, bentuknya sama persis dengan makhluk yang menyeramkan Yudar. Lihat beberapa hari yang lalu ketika tengah malam pulang dari rumah Umay.
Karena itulah Yudar jadi sangat ketakutan, lalu memutuskan untuk menunda pulang, memilih untuk kembali menuju ke pohon besar untuk mencoba sembunyi. Sementara hujan masih turun walau nggak deras, Yudar akhirnya kembali sudah berada di bawah pohon besar. Namun kali ini dia berdiri di belakangnya, bersembunyi. Kilatan-kilatan petir jadi semakin sering. Entah kenapa, cahayanya membuat Yudar bisa terus memperhatikan situasi, mengintip dari balik pohon. Tubuh Yudar gemetar ketika akhirnya dia tebak sebelumnya ternyata benar. Ada sosok seram yang sedang berjalan menyusuri jalan setapak. Oh Tuhan, ternyata sosok tinggi besar itu bukan sekedar berjalan, melainkan bergerak melayang, namun kakinya tetap bergerak layaknya orang sedang melangkah. Kali ini Yudar melihatnya sangat jelas. Tinggi besar, mengenakan jubah panjang berwarna gelap, sungguh sangat menyeramkan. Sosok ini bergerak menyusuri jalan menuju desa Sindang Hulu. Tujuan Yudar pulang. Gerimis turun terus, kilatan cahaya petir juga masih ada mengiringi pergerakan sosok itu, hingga akhirnya sosok pertama hilang dalam gelap hutan, hilang dari pandangan. Sosok pertama, iya, ternyata beberapa meter di belakang sosok seram tadi ada sosok berikutnya dengan bentuk yang sama, tinggi besar, hitam, seperti bayangan, berjalan melayang juga. Yudar semakin ketakutan, namun tetap penasaran dengan terus mengintip dari balik pohon, mengamati. Sekali lagi ditambah dengan hujan yang masih saja turun dan kilatan-kilatan cahaya petir makin membuat seram suasana. Serpihan terang beberapa detik menjadikan sosok itu dengan semua pergerakan jadi jelas terlihat. Jubah panjangnya bergoyang bertiup angin yang datang dari arah berlawanan, dan kalau diperhatikan seksama, Yudar dapat mendengar suara yang timbul dalam senyap. Kira-kira seperti itu suaranya, berdesis panjang, seram. Sosok kedua sama persis dengan yang pertama, berjalan terus ketika melintas tepat di depan Yudar. Beberapa belas detik kemudian menghilang juga dalam pandang, tertutup gelap awan rimbam alam. Nafas Yudar masih tertahan, tangannya beberapa kali mengusap wajahnya seperti menyeka air yang jatuh membasahinya. Badannya terus gemetar dikarenakan bercampur antara rasa takut, cemas, dan kedinginan. Gak lama-lama tiba-tiba terdengar suara desis panjang sekali lagi. Sekali lagi napas Yudar berhenti. Untuk bernafas pun gak berani, sama sekali gak mau bersuara, menantikan ada apa gerangan selanjutnya yang akan terjadi. Namun kali ini ada yang berbeda. Tiba-tiba angin mulai bertiup, dahan dan daunan hampir saja semua pohon yang jadi bergerak, bergoyang diterpa udara bergerak. Bertahap, yang awalnya hanya bertiup pelan, lama-kelamaan angin semakin kencang sampai menimbulkan riuh suara dalam senyap. Kilatan-kilatan petir masih sering muncul. Dengan begitu Yudar bisa melihat kalau sekali lagi ada sesuatu yang sedang bergerak melayang dari kejauhan. Serpihan cahaya putih membuat mata Yudar bisa dengan jelas melihat pergerakan sosok menyeramkan itu dari sela-sela perpohonan. Jubah panjangnya bergoyang bertiup angin, perlahan terus melayang dari arah kanan menyusuri jalan setapak. Nafas Yudar terus tertahan. Sampai akhirnya sosok ini sudah berada persis di depan Yudar yang masih terus mengintip dalam diam. Berbeda dengan dua sosok sebelumnya, yang satu ini mempunyai tubuh yang lebih besar, lebih tinggi, lebih menyeramkan. Yudar mulai menangis pelan, rasa takut sampai di titik maksimal ketika melihat kalau sosok tinggi besar itu malah berhenti tepat di depan Yudar. Dia berhenti, diam, masih melayang. Lalu perlahan kepalanya bergerak ke kiri, menoleh pelan ke arah pohon besar yang ada di belakang. Ada Yudar. Sosok seram ini seperti menyadari akan keberadaan Yudar. Dia menatap dalam gelap. Gak tahu harus berbuat apa, Yudar malah tetap mengintip. Beberapa saat lamanya mereka saling bertatapan.
Dalam remang gelap, akhirnya Yudar dapat melihat cukup jelas wajah dari makhluk menyeramkan ini. Kilatan cahaya petir membantunya menatap garis wajah seram yang akan pernah dia lupakan. Wajah kusam dan kelam, dua matanya menyala berwarna merah redup, memperhatikan. Ya Tuhan, tolong aku, Yudar menangis berdoa. Sementara suara desis panjang masih terdengar. Suara gemuruh petir mengiringi rentang waktu mengerikan ini. Membuat Yudar yang tadinya berdiri jadi jatuh terduduk, menunduk, gak lagi mampu untuk mengintip menyaksikan. Yudar pasrah. Telapak tangan mengeriput pucat, tubuh Yudar menggigil kedinginan. Hujan terus turun mengguyur membasahi badan. Angin mendadak berhenti tiup, tiba-tiba hening sunyi di tengah suara turun air yang masih gemericik. Kilatannya cahaya petir masih muncul sesekali. Masih berposisi duduk, perlahan Yudar memberanikan diri untuk mengintip sekali lagi, melihat situasi. Sepi, jalan setapak sudah kosong, makhluk seram itu sudah gak kelihatan lagi. Yudar menghela nafas panjang, nafas yang tertahan sejak tadi. Bangkit dari duduk, dengan sedikit keberanian Yudar mulai berjalan sambil menuntun sepeda mendekat kembali ke jalan setapak. Jalan tanah basah terlihat kosong sejauh mata memandang, berbatas gelap dan rindang pepohonan. Yudar belum berani menaiki sepedanya, masih mendorong berjalan kaki sambil terus memperhatikan keadaan. Sangat berhati-hati dalam melangkah. Licinnya jalan membuat khawatir terpeleset lagi. Ditambah dia nggak mau kalau nanti harus bertemu lagi dengan tiga sosok menyeramkan itu, karena sepertinya mereka menuju arah yang sama di desa Sendang Hulu. Ini jalur jalan pulang yang Yudar sudah sangat hafal. Banyaknya kelokan, tanjakan dan turunan sudah dihafal di luar kepala. Makanya Yudar tahu ketika sudah mulai mendekati batas desa. Tinggal 2 desa belokan lagi, setelah itu sudah sampai batas desa. Begitu pikir Yudar bergumam sendiri, merasakan sedikit kelegaan karena sebagian doanya sudah terkabul. Di sisa perjalanan enggak menemui peristiwa seram lagi. Batas bagian timur desa Sendang Hulu ditandai dengan adanya 2 pohon jati yang sangat besar, masing-masing berdiri di kanan dan di kiri. Jalan terlihat seperti gapura. Menurut cerita, turun-temurun pohon jati ini sudah sangat lama, memang sengaja ditanam sebagai penanda batas desa. Walaupun dalam keadaan gelap malam ditambah gerimis kecil yang masih terus turun, ternyata perhitungan Yudar tepat. Beberapa puluh meter di depan Yudar terlihat 2 pohon jati. Melihat itu, Yudar langsung menaiki sepedanya lalu mengayuh cepat-cepat. Yudar yakin kalau ini sudah mendekati tengah malam. Ketika sudah melewati batas dan memasuki wilayah desa, keadaannya sangat sepi. Sama sekali tidak terlihat apa penduduk yang berwarawiri, layaknya pemukiman mati. Rumah Yudar letaknya di sisi desa sebelah barat, maka dari itu dia masih harus menyusuri jalan ujung ke ujung, melewati banyak rumah yang letaknya berjauhan satu sama lain. Rrrr, suara ayunan sepeda Yudar terdengar sendiri memecah sunyi. Gelap, sepi, gerimis hanya tinggal menyisakan rintik kecil. Baru setengah bagian desa yang sudah terlalui, tinggal setengahnya lagi. Makin bersemangat Yudar mengayuh, ingin rasanya cepat-cepat sampai di rumah. Peluh mengucur deras membasahi tubuh dan pakaian yang belum juga kering karena kehujanan tadi. Sepoi angin bertiup dari arah berlawanan menerpa wajah Yudar, dingin rasanya. Tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Degup jantung Yudar seperti berhenti tiba-tiba. Yudar ya harus berpikir bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Kalau sudah sangat yakin kalau sumber suara berasal dari arah belakang, kalau memang dugaan Yudar benar, maka dia sedang diikuti oleh sosok menyeramkan itu. Nggak berani menoleh untuk memastikan, Yudar memilih untuk terus mengayuh sepedanya cepat-cepat, mencoba untuk menghindar jauh-jauh, berharap sosok-sosok yang sedang ada di belakang tertinggal menjauh. Tapi ternyata nggak begitu kenyataannya. Suara berdesis panjang malah makin terdengar semakin jelas.
menandakan kalau jaraknya makin dekat. Entah apa yang ada di pikiran Yudar ketika serta-merta dia malah menoleh ke belakang. Coba untuk memastikan benarkah dia sedang ada yang mengikuti. Ternyata benar. Walau hanya beberapa detik melihat, Yudar dapat memastikan kalau di belakangnya ada makhluk menyeramkan itu. Bukan hanya satu, tapi ada dua sosok berbentuk bayangan hitam yang sedang bergerak melayang mengikuti pergerakan Yudar. Yudar ketakutan, sambil menangis dia terus mengayuh sepedanya lebih cepat lagi. Sementara suara desis panjang terus-terusan terdengar. Sekali lagi Yudar menoleh, namun dua sosok itu masih terus mengikuti. Gak terasa Yudar sudah sampai di depan pemakaman umum, pemakaman besar yang biasa dipergunakan oleh penduduk dari 3 desa terdekat. Dari pemakaman ini, rumah Yudar berada gak jauh lagi. Beberapa belas meter di depan akan sampai gerbang masuk pemakaman. Pemakaman gak berpagar, hanya beberapa tumbuhan setinggi pinggang yang menjadi batasnya. Nah, ketika sudah mulai melintas pemakaman inilah sekali Yudar melihat ada pemandangan aneh dan menyeramkan. Memang keadaan sudah sangat gelap gulita, tapi karena dibantu rembang cahaya langit seadanya, Yudar dapat melihat ada aktivitas di dalam area pemakaman. Sambil terus mengayuh, Yudar melihat ada beberapa sosok yang sering berdiri melingkar seperti sedang mengelilingi suatu. Ada sekitar 7 atau 8 sosok. Yudar gak bisa melihat dengan jelas. Pandangannya hanya bisa menangkap sosok-sosok berbentuk siluet hitam. Pemandangan seram itu semakin jelas kelihatan ketika Yudar sudah berada persis di depan gerbang pemakaman. Saat itulah ketika rasa takut bercampur dengan penasaran. Apa yang sedang mereka lakukan di perkuburan? Pertanyaan itu yang ada di kepala Yudar. Terus mengayuh sepedanya. Setelah gerbang pemakaman terlewati, Yudar tiba-tiba memutuskan untuk menoleh ke belakang. Ternyata dua sosok menyeramkan yang sejak tadi mengikuti sudah gak ada lagi. Berapa di belakangnya, namun mereka masih kelihatan bergerak melayang, tapi berbelok masuk ke area pemakaman. Banyak sosok seram itu ternyata sedang diam berdiri mengelilingi beberapa kuburan. Angin malam yang berhembus membuat suasana semakin mencekam. Kilatan petir dari langit yang sebelumnya mulai menghilang tiba-tiba muncul lagi, menjadi pemakaman yang gelap gulita menjadi terang benderang selama seperkian detik. Saat inilah Yudar melihat pemandangan seram jadi lebih mengerikan lagi. Sosok-sosok menakutkan itu jadi sangat jelas terlihat bentuknya. Gemuruh lagi, laki-laki muncul. Gerimis yang tadinya sudah berhenti perlahan rintikannya mulai turun lagi. Sementara Yudar masih diam mengintip dari kejauhan. Sungguh pemandangannya sangat menyeramkan. Hingga akhirnya Yudar melihat ada satu sosok yang mulai bergerak meninggalkan tempatnya, bergerak melayang pelan pergi menuju gerbang gapura pemakaman. Melihat itu Yudar langsung berkesiap bersadar. Dia langsung menaiki sepeda dan mengayuh cepat-cepat. Lagi-lagi kepanikan melanda. Untungnya rumah Yudar sudah dekat. Hanya beberapa saat kemudian dia sudah berbelok masuk ke halaman rumahnya. Membiarkan sepedanya bergeletak di teras, Yudar langsung mengetuk pintu. Gak lama, hanya beberapa detik kemudian pintu terbuka. Kamu dari mana aja, Yudar? Ini udah tengah malam. Kamu baru pulang. Di balik pintu Nenek Sarmi bilang begitu dengan raut wajah kekhawatiran. Nanti aja ceritanya, cepat tutup dan kunci pintunya, Nek. Gemetar suara Yudar bilang begitu. Ya udah, sana cuci badan dan kakimu dulu, setelah itu langsung tidur. Malam ini aku tidur di kamar Nenek lagi ya, aku takut, Nek, ucap Yudar sebelum kamar mandi. Nenek Sarmi mengiyakan. Malam itu Yudar belum berani menceritakan tentang peristiwa yang baru saja dialami karena ketakutan masih memenuhi isi ruang batinnya. Sementara pada malam itu aktivitas menyeramkan masih berlangsung di desa Sindang Hulu. Sosok misterius seperti terus berkeliling di seluruh penjuru, menjadikan suasananya menjadi makin mencekam, benar seperti desa mati. Ngeri.
Oke ya, itu tadi cerita dari Frequel Rumah Hantu di Perkebunan Karet ya. Ditunggu part selanjutnya ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke? Dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ya. Dadah.